Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kubah, kembali lagi nih bersama saya, Vika, di segmen Ngosan. Ya, kalian tahu lah ngosan itu apa? Ngobrol santai tentang kesehatan. Dan kali ini Vika ditemenin sama narasumber kesayangan kita yang udah sering banget datang di segmen ini, yaitu adalah Bapak Ardi, apoteker dari Rumah Sakit Punten. Langsung aja Pak, hari ini gimana nih? Nyaman nggak? Seneng nggak? Ceria nggak? Alhamdulillah ya, kita masih bisa diberi kesempatan ya untuk berbagi ilmu dengan Sobat Ngosan ya. Alhamdulillah hari ini sehat meskipun cuacanya mendung ya, semoga aja nanti nggak hujan kayak kemarin yang deras itu. Oke, langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. Ya. Ada versi generik dari obat yang diresepkan nggak sih buat pasien dari dokter? Terus perbedaannya apa sama yang non generik? Oh gitu. Gini ya, mungkin saya bisa meluruskan pertanyaannya. Mungkin pasien itu dapat obat resep paten ya, kayak obat resep paten gitu. Yang ditanyakan apakah ada dari paten tersebut generiknya? Ada, saya bilang ada karena pada umumnya obat itu kan senyawa kimia ya yang dibuat oleh industri farmasi, oleh apoteker juga. Jadi pembuatan obat paten itu berdasarkan dari senyawa generik tersebut. Jadi obat paten itu ada developer ya yang mengembangkan obat paten tersebut, obat generik tersebut menjadi obat paten. Contohnya paracetamol. Paracetamol itu kan kandungannya paracetamol ya, acetaminophen. Nah, ada developer yang mengembangkan obat paracetamol tersebut menjadi obat paten. Misalkan Sanmol, sebut merek ya, enggak apa-apa ya. Iya, Sanmol, santai kan ini Pak. atau Semagesik dan sebagainya. Oke. Terus kalau untuk orang-orang yang alergi tuh kayak gimana ya solusinya? Alergi apa? Alergi obat, kan ada orang-orang yang nggak bisa kayak Cefixim gitu, yang mengandung Cefixim gitu tuh kayak gimana ya? Untuk alergi, setiap orang manifestasinya berbeda-beda ya. Setiap orang ada yang alergi Cefixim, tapi ada yang enggak gitu. Itu bergantung respon imun kekebalan tubuh dari pasien tersebut. Jadi kalau misalkan ditemukan alergi ya otomatis harus di-stop. Harus di-stop atau diganti dengan misalkan tadi Mbaknya menyebutkan alergi Cefixim. Nah, itu bisa diganti dengan antibiotik golongan lain. Ya, itu harus diinformasikan ke dokter yang nuliskan resep. Kalau seandainya dari Cefixim itu tadi ada kaitan dari pertanyaan yang kedua, efek samping dari obat itu harusnya diapain sih biar pasien ini nggak salah gitu loh pilih obatnya? Instruksinya tuh kayak gimana? Ada instruksi khusus nggak? Kalau masalah efek samping, efek samping itu efek samping yang terjadi ya, kayak kejadian tak diduga ya, misalkan efek samping itu tidak bisa diprediksi. Bisa diprediksi. Misalkan di suatu obat itu di stripnya atau di boxnya itu atau di leafletnya itu dijelaskan. Di situ semua ada penjelasan mulai dari indikasi, mulai dari aturan pakai, mulai dari peringatan dan perhatian, mulai dari farmakologinya sampai ke efek samping. Di situ sudah dijelaskan.
Nah, kalau misalkan itu efek samping yang terjadi, yang pasti yang bukan pasti, yang bisa terjadi pada pasien. Entah itu kan ada beberapa macam efek samping. Nah, misalkan ada pasien A meminum obat itu bisa nggak terjadi efek samping. Bisa jadi cuman efek sampingnya sakit kepala atau gatal gitu, bisa jadi, tergantung dari respon tubuh masing-masing ya. Untuk saat yang satu lagi itu tidak bisa diprediksi, itu namanya ADR. Dulu pernah saya jelaskan di Ngosan, atau cari tahu ya program-program yang lain. ADR itu Advanced Drug ADP apa ADR ya? Itu semacam efek yang tidak bisa diprediksi di dosis normal. Nah, misalkan ada pasien yang mengkonsumsi antibiotik. Nah, itu pada dosis normal. Nah, itu tiba-tiba terjadi reaksi yang parah, yang tidak ada di efek samping. Nah, itu namanya ADR kalau nggak salah, ADR. Itu ngefek banget ya, sampai dosis aja bisa mempengaruhi pasien gitu. Itu untuk yang kategori ADR. Kalau untuk yang efek samping itu bisa diprediksi. Oke. Kalau mengenai dosis, Iya. kalau pasien kelebihan atau kekurangan dosis tertentu gitu, itu efeknya apa sih di pasien itu? Kalau kekurangan dosis atau sama kelebihan, itu bisa dilihat dari kata-katanya. Kalau kelebihan berarti overdose itu yang paling sering terjadi ya di masyarakat ini. Misalkan ada masyarakat yang sakit flu. Contohnya masyarakat yang sakit flu, dia minum obat flu. Dulu satu tablet itu manjur. Seiring perkembangan, metabolisme tubuh yang bisa berubah, minum satu tidak manjur. Nah, pasien itu mengambil langkah selanjutnya itu minum 2 atau 3. Nah, itu sudah pasti overdose ya. Overdose dari dosis normalnya. Nah, itu berbahaya karena seperti di tulisan di leafletnya itu, obat flu itu kan kebanyakan mengandung PPA, fenilpropanolamin. Di leafletnya itu ada PPA. Itu bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi kalau misalkan diminum 3, jadi efeknya sudah pasti bisa meningkatkan tekanan darah. Kalau misalkan dia punya hipertensi ya nanti bisa jantungnya berdebar. Bisa ke fatal ya, bisa fatal sampai ke pecahnya pembuluh darah, itu bisa. Nah, itu untuk yang overdose. Yang kalau underdose itu ini juga bahaya, terutama dalam penggunaan antibiotik. Antibiotik nih, sering ibu-ibu salah nih. Antibiotik yang seharusnya diminum sesuai takaran anjuran, misalkan antibiotik A 500 mg, tapi karena mungkin pasiennya gejalanya ringan atau minumnya separuh. Mengurangi minumnya separuh. Nah, ini bahayanya kalau antibiotik minumnya separuh, itu obat atau senyawa tersebut itu tidak bisa membunuh bakteri itu. Jadi bakteri tersebut terpapar dikasih antibiotik, otomatis kan dia kayak
ya bermetamorfosis apa ya? Aduh, lupa salah. Jadi dia meningkatkan sistem kekebalan dari bakteri tersebut. Jadi bisa menyebabkan resistensi. Itu di mana bisa menggunakan obat tersebut lagi karena tidak bisa membunuh bakteri tersebut. Ya kayak apa, perempuan harusnya habis nih, tapi dia nggak berhasil gitu. Nah, itu bisa. Jadi itu terapi yang selesai. Itu banyak yang terjadi di pasien TBC. Oke, pneumonia kayak gitu? Pneumonia juga bisa. Kalau TBC itu kan minum obatnya harus rutin setiap hari. Jadi aduh, pasien itu merasa bosan. Terus karena kebanyakan minum obat, jadi kadang pasien tidak minum beberapa hari atau kadang dikurangi atau lupa minum. Nah, itu bisa menyebabkan kurang dosis, jadi nanti bakteri tersebut bisa bisa meningkat, itulah apa yang namanya bisa mengebalkan diri lah. Jadi kebal jadi resisten. Terus mutasi, Mbak. Ya Allah, astagfirullah, mutasi. Jadi mutasi berpindah fungsi gitu. Bermutasi, berubah lah. Terus banyak orang-orang yang juga salah, masih beda pengertian gitu. Dia harusnya menyimpan obat itu harusnya di mana? Di kulkas atau di kamar kayak gitu. Masih banyak yang bingung. Ini juga bisa jadi untuk info untuk sobat ngosan. Setiap membeli obat, misalkan obat jadi atau obat yang racikan dari rumah sakit atau dari apotek, obat jadi ya biasanya. Di situ kan ada mesti semuanya itu ada indikasi, aturan pakai, expired, terus cara penyimpanan itu pasti ada. Di situ bisa dilihat kalau misalkan sirup itu penyimpanan di bawah suhu 30 derajat, terlindung dari cahaya. Nah, otomatis kan kita tidak bisa naruh di dekat jendela. Dengan peringatan seperti itu, cara penyimpanan seperti itu, sobat ngosa harusnya bisa lebih teliti lagi untuk membaca, lebih aware untuk menyimpan obat dengan baik. Dan kalau misalkan obat disimpan sembarangan, nah khawatirnya nanti diutik sama anak-anak, jadi kan dikira permen atau apa, jadi kan bisa berbahaya. Terus bisa berjamur juga nggak sih? Ya, kalau berjamur itu terkait dengan kelembaban. Misalkan ada obat yang tidak boleh lembab, disimpan di tempat yang kering. Nah, itu kan tidak bisa di tempat kotak obat kita tidak bisa ditempatkan di dekat kamar mandi atau di tempat yang lembab, itu tidak bisa. Jadi nanti obatnya bisa rusak. Terus kalau obat-obatan dengan penyimpanan suhu 2-8 di lemari es ya. Di lemari es di situ juga sudah pasti tertera. Simpanlah obat pada suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, di situ ada peringatannya pasti lagi, bukan di dalam freezer. Nah, obat tersebut berarti tidak boleh dibekukan. Jadi ya disimpan di lemari es biasa ya, tapi juga terhindar dari anak-anak. Itu contohnya obat seperti suppositoria, obat ovula, dan obat-obat insulin. Itu sepertinya bisa disimpan di suhu tersebut atau di lemari es, lemari pendingin. Terus pertanyaan kelima nih, sahabat-sahabat langsung ini menurut saya kritis ya. Ya. Jadi dia seorang pasien menghindari beberapa makanan yang udah disarankan sama dokter. Tapi terkadang
kayak alkohol, kopi, dan susu itu kan kalau setahu saya itu nggak akan ada fungsinya obat itu kalau minumnya barengan itu gitu. Oh iya. Itu tuh kira-kira bener nggak sih pemikiran saya dan kekritisan sobat-sobat ngosan? Untuk pemikiran masyarakat awam itu memang betul. Ada beberapa obat yang sebaiknya obat itu diminum dengan air putih. Air putih ya, tidak boleh dicampur dengan teh atau kopi atau susu. Karena ada beberapa obat itu namanya juga senyawa, dan kopi atau susu itu juga kandungannya banyak, ada senyawa juga. Jadi kemungkinan nanti akan berikatan dengan obat tersebut. Jadi efeknya bisa meningkatkan atau bisa mengurangi penyerapan dari obat tersebut. Nah, kalau terjadi peningkatan nanti misalkan yang semula dosisnya normal terus diminum dengan kopi atau susu, jadi peningkatan double dose gitu, itu bisa saja terjadi. Kalau untuk yang susu itu biasanya antibiotik. Kenapa? Bukan, ada efek-efek lain ya, kayak yang selain dari underdose tadi, ada efek lain bisa berikatan dengan kalsium biasanya. Jadi itu akan membentuk karier pada gigi. Jadi gigi akan membentuk sebuah lapisan atau kerak gitu nanti. Jadi ya kalau sahabat ngosan untuk minum obat sebaiknya dengan air putih. Air putih. Bukan air degan. Air degan juga air putih. Warnanya putih. Air putih. Terus pertanyaan yang kedua. Banyak ya pertanyaannya. Banyak banget. Ini bagi ilmu ya? Iya, boleh. Bagaimana cara pasien atau orang yang nggak sakit mengkonsumsi obat atau vitamin yang baik dan benar? Vitamin ya. Sobat ngosan, di sini vitamin ini termasuk dalam kelompok golongan obat suplemen makanan ya. Vitamin suplemen makanan itu bukan untuk menyembuhkan, tapi ajuvan ya. Ajuvan itu tambahan yang tidak didapat dalam nutrisi yang dimakan setiap hari. Nah, karena sifatnya ajuvan itu lebih baik kita minumnya pada pagi hari. Pada pagi hari setelah sarapan. Nah, itu nanti vitamin tersebut akan diurai selama 1 hari itu. Kebanyakan vitamin itu tabletnya salut. Tabletnya salut itu pelepasannya lambat. Jadi penyerapannya juga sedikit demi sedikit, pelan-pelan seperti itu. Iya sih, setiap orang kan punya cara masing-masing. Tentunya kalau minum vitamin ya juga tidak boleh berlebihan, sesuai dengan aturan. Karena ada beberapa vitamin yang 3 kali, ada yang itu tidak bisa ya. sama ratakan. Iya, tidak bisa. Soalnya komposisi dari vitamin tersebut kan sudah diformulasi ya sedemikian rupa berdasarkan kekurangan ADI ya, kayaknya ADI, acceptable daily intake, kemampuan tubuh untuk menerima Metabolisme tubuh. kemampuan tubuh untuk menerima dosis vitamin tersebut itu sudah diperhitungkan. Nah, itu jika berlebih itu mungkin nanti bisa menyebabkan gangguan-gangguan ke organ-organ yang lain itu. Bahkan tidak perlu takut asalkan diminum sesuai dengan anjuran, tidak masalah. Untuk pertanyaan yang terakhir. Sudah terakhir ya? Udah terakhir nih. Cepat sekali ya. Cepat ya. Apa yang akan
Terus gimana sih caranya untuk rutin deh konsumsi obat biar nggak lupa tuh gimana sih? Pertanyaan yang bagus ya. Baik Sobat Ngosan, Sobat TV, untuk yang bisa saya sarankan, jika kita mendapatkan obat yang harus diminum secara rutin setiap hari, setiap bulan, itu hendaknya kita didampingi. Didampingi kalau misalkan yang sudah menikah sama suami atau istri, kalau misalkan ada keluarga sama ibu atau adik atau bapak, nah itu didampingi. Didampingi jadi sama-sama saling mengingatkan. Atau kalau misalkan single, sebatang kara. Di luaran itu banyak tersedia kotak minum obat. Jadi ada sebuah kotak, di situ ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, obatnya itu bisa ditaruh di situ. Senin obat apa, minum obat apa, Selasa obat apa. Jadi obat apa, kotak tersebut bisa dibawa setiap hari. Jadi pasien bisa tahu waktunya minum obat itu yang harus diminum apa. Seperti itu. Kalau misalkan biar ndak bosan, gimana ya kalau Biar nggak lupa lagi. biar ndak lupa. Biasanya kan orang lupa itu karena Udah bosen. ya, karena bosan. Karena obat itu dianggap apa ya? Mungkin Dianggap bukan rasanya kebutuhan. Misalkan kayak sama gini, analoginya sama kayak makan nasi putih. Bosan ndak makan tiap hari? Iya, bosan pasti pengen mie ayam, bakso, kayak gitu. Tapi kan mereka menganggap makan nasi putih itu sudah Orang Indonesia banget. udah kebutuhan gitu loh. Jadi obat itu dijadikan kebutuhan gitu loh, biar nggak lupa. Ya udah, sobat, kalian jangan lupa buat like, subscribe, komen, dan juga share video ini. Karena video ini ilmunya tuh banyak banget dan semoga bisa bikin kalian terpuaskan akan hasrat penasaran pertanyaan-pertanyaan apa ya ke depannya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, saya Vika dan Pak Ardi. Ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Kita share buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.